Yes, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, Smart Viewer masih bersama gue Diah, Nathan, dan Philo. Yes, alright. Philo, ini gue lupa tanya tadi di sebelumnya. Ini Apa? agak aneh sih, lucu sih. Kan ini lagi zaman pandemi gitu kan. Ya. Online gitu. Mungkin nggak sih kalau misalnya mereka mengganggu, misalnya ada di tempat gue mengganggu di tempat lu? Mungkin nggak sih? Maksud enggak lo lagi zooman gitu. Iya lagi zoom gini tiba-tiba yang di tempat gue ini mengganggu diri lu di sana. Kan Mungkin. Kalau untuk pindah tempat mungkin sih. Serius secepat itu? Nggak, maksud lu Maksudnya langsung book. Iya, karena mereka itu nggak jalan atau nggak lompat kayak yang di film-film. Mereka itu bisa terbang. Mereka itu bisa yang kayak langsung pindah gitu istilahnya. Langsung pindah. Tapi- Port. sorry, rumah lo di mana, Phil? Gading Serpong, Tangerang. Rumah Nathan di Kalimalang. Itu Wah. jauh. Emang bisa secepat itu? Setahu gue bisa deh, karena Aduh. pindahnya. Jadi contoh ya, ini contoh. Gua Oke, kan Oh, contoh ya, nggak beneran. di Gading Serpong. Gue udah. Contoh. Apartemen lama gua tuh di Jakarta Barat. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya gue lagi iseng, anggaplah bisa aja gue manggil penghuni apart gue yang lama untuk langsung pindah ke sini tuh bisa langsung karena emang mereka secepat itu. Wow. Philo, gue mau nanya, cuman agak lucu kan, kayak gini kan. Kalau lo kan backgroundnya kamar nih, gue kan pakai virtual background. Ada nggak sih di deket gue gitu? Kan pakai virtual background, nggak tahu lo nggak tahu rumah Pokoknya- gue. Lu Kan nanya, tidak kelihatan dong. pokoknya dia aja, bodo amat. Gue nggak mau. Gue nonaktifin virtual background gue cuma buat dilihat, nggak mau. Tapi bentar dulu, gue punya bener. Aduh, ini sumpah ini kalau misalnya ngomongin mistis online tuh sebenarnya menurut gue rada lucu ya. Tapi kalau misalnya bisa emang Philo kalau misalnya lewat misalnya dia nih, contoh ya, jangan gue. Contoh dia nih, dia matiin contoh dia matiin virtual backgroundnya. Emang aura makhluk di sekitar. Gini. Gue jelasin. Oh iya siap, mohon maaf. Jadi mereka yang dilahirkan untuk bisa merasa atau punya kemampuan lebih tuh nggak ada yang kemampuannya sama persis. Nggak ada. Oke. Jadi kalau misalnya lu ngeliatin di TV kan ada yang kayak sakti banget gitu ya. Bisa ngecek di online bisa ngusir, bisa ini dan itu. Nah itu kan semua kan script ya. Iya. Oke, benar-benar. Kalau misalnya di dunia nyata, mereka itu nggak ada yang kemampuannya sama persis. Ada yang cuma bisa lihat tapi nggak bisa komunikasi. Ada yang cuma bisa komunikasi tapi nggak bisa lihat mereka. Ada yang cuma bisa dengar. Ada yang cuma bisa merasa sampai tahu posisinya di mana tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada yang bisa lihat lewat foto, video, tapi kalau misalnya mau langsung dia nggak bisa komunikasi, ada juga. Jadi nggak ada yang sama persis. Kayak udah ada spesialisnya masing-masing. Kalau lu Kayak gue ada segmen kumpul malam namanya, dimana gue dan teman-teman gue yang bisa berkumpul di malam hari di sebuah rumah. Nah, gue dan teman-teman gue ini pun kemampuannya beda-beda. Dimana ada yang bisa mediasi, ada yang bisa pembersihan dan komunikasi, dan ada gue yang bisa mancing. Jadi kayak nggak ada yang sama persis. Jadi kalau ditanya apakah gue bisa lewat video kayak gini, gue nggak bisa. Temen gue bisa. Tapi ada yang lewat video online tuh bisa ngeliat gitu. Karena yang dia lihat adalah situasi atau energi dari tempat lo, meskipun dia kayak gini. Nah, kalau gue butuh hadir di tempat lo. Iya. Untuk Iya, wah. Lumayan tenang ya saya. Karena kalau siapa tahu tidak sengaja nih virtual background gue mati, rusak, kelihatan kamar saya. Terus Anda bereaksi, saya jadi serem kan. Untung Philo juga nggak bisa tahu kan, jadi gue juga nggak coba gitu. Iya. Berarti lu nyadar kalau lu merasa punya nyadarnya itu Hal ini SMA kelas 2. SMA kelas 2, itu lama banget baru nyadar. Karena gue dilahirkan di keluarga yang nggak percaya, maksudnya orang tua gue nggak percaya. Dulu itu. Oke. Jadi gue juga yang kayak mimpi ini mah gitu. Terus Jadi dari lo juga udah sedikit sadar ya? Udah sedikit sadar, cuma gue masih yang karena gue cerita ke orang rumah. Percaya gitu ya? Iya, gue masih yang kayak enggak lah. Terus akhirnya udah diingetin sama pemuka agama ya gue harus gimana gitu. oke, Karena jadi gue taunya kan telat banget kan. lu trigger
Iya. sampai lo dituntut ya, sampai lo akhirnya sadar gitu. Iya. Iya. Akhirnya triggernya tuh dari situ. Jadi karena memang diingetin kalau misalnya seperti ini, baru lo mikir, oh ini bener loh ternyata gue kayak gini, kayak gitu ya. Nggak sesederhana itu. Kalau Oh kayak nggak gitu gua sesederhana itu. Oh terus gimana Iya. dong nih trigger sampai lo? Percaya ya? Jadi di Katolik itu ada yang namanya pengakuan dosa. Kalau kalian tahu, yang kayak di film-film horor itu yang ada biliknya, ada Romo di sebelahnya. Pengakuan dosa adalah aktivitas di mana seorang umat mengaku dosa terbuka mungkin, tapi si pemuka agama nggak boleh ngelihat siapa yang ngaku dosa. Yes. Nah, gue lagi ngaku dosa karena gue di sekolah Katolik saat itu. Terus gue melakukan pengakuan dan akhirnya gue sekalian cerita tentang semua gangguan yang gue alami. Niatannya adalah untuk ditenangkan, untuk kayak udah ini bukan apa-apa. Maksudnya gue pengen digituin gitu. Oh iya. Terus pas gue cerita kayak gitu ternyata dia malah ngebuka biliknya, yang dimana pengakuan dosa tuh nggak boleh. Iya. Biliknya dibuka, gue dilihat, tangan gue dipegang, terus dibilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa. Tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapa kami salam Maria minimal sekali sehari wajib. Syarat kedua, minta air suci, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, Borosario sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Itu mah namanya bukan nggak ada apa-apa gitu kan, gue dengernya. Tapi iya nih, Vilo, buat dari lo sendiri pribadi, pertama kali lo untuk mulai untuk menuangkan kisah-kisah lo itu gimana ceritanya? Dari langsung YouTube atau kira-kira ada dari lain? Gue mulai itu dari SMA kelas 3 nulis cerpen. Langsung Anonymous. Anonymous, nggak ada yang tahu siapa yang nulis. Tapi cerpen lo ini based on pengalaman lo. Ya, dari pengalaman gue dan akhirnya cerita itu ramai dan nggak ada yang tahu itu gue yang nulis. Terus di situ gue jadi ngerasa senang karena di saat nggak ada keluarga yang mensupport, nggak ada teman yang mensupport, gue dapet support dari orang asing yang nggak tahu gue siapa, foto gue yang mana tuh dia nggak tahu. Iya. Itu kayak sebuah peluapan stres gue gitu. Dan karena kan waktu SMA kan pengalaman hidup gue kurang bagus lah ya. Gue termasuk korban bully juga. Terus guru-guru tuh banyak banget yang anggap gue aneh. Mereka beranggapan bahwa gue adalah anak bandel yang nggak niat sekolah, hobi main game. Mereka nggak tahu kalau gue tuh saat itu diganggu dan takut tidur, mereka nggak tahu. Iya. Sampai akhirnya gue masuk kuliah semester 1, gue berani berbicara lebih jauh bahwa yang nulis gue loh. Dan ternyata banyak banget di anak sekolah gue yang dulu ternyata baca, cuma nggak tahu. Itu bentar. Akhirnya, iya. Lo uploadnya di mana? Ada di platform apa gitu? Saat itu Line official account baru muncul. Line. Line official account tuh baru lagi naik-naiknya. Sekarang udah tenggelam kan. Wow, ini iya benar. Jarang-jarang. Gue kira mungkin kayak orang-orang kan kalau misalnya mungkin zaman-zaman masih 2010-an mungkin kayak Kaskus atau apa. Ini Ya. ambil jalan beda ya, Line official Karena account. di HP bisa diakses. Oh, karena itu. Iya, kalau website di HP kan HP zaman dulu. Kalau Bapak ingat masih transisi BlackBerry ke Android ya. Oh iya, zaman-zaman itu lah ya mungkin ya. Iya. Mau buka kasus pakai BlackBerry nge-lag dong. Iya benar juga. Nah, kalau gitu Vilo, dari lu sendiri juga nih akhirnya kan lu menganggap untuk dari lu bilangnya gimana nih? Kemampuan, skill atau kayak musibah, lo nganggapnya gimana? Bilangnya gimana nih? Gue nganggapnya apa ya? Karena gue nggak mau munafik dan gue realistis. Gue nggak anggap ini anugerah juga gitu loh. Maksudnya rata-rata orang yang bilang ini anugerah Tuhan loh, Phil. Ya lu nggak lihat. Sabar. Bener gue setuju. Sabar. Banyak banget yang ini loh. Mungkin niatnya baik ya, cuma gue percaya niat baik yang tidak disampaikan dengan cara yang baik tidak akan pernah terasa baik. Jadi kadang ada orang yang bilang, Phil, lu tuh nggak boleh takut, lu itu punya Tuhan. Anda tidak melihat luka-luka wajahnya, Anda tidak melihat gitu loh. Seandainya lo bisa pilih untuk tidak melihat, lo juga nggak pengen melihat kan? Iya gitu. Bilang gue. Anggaplah itu bukan hantu ya, anggaplah itu orang, tapi wujudnya kayak begitu, gue juga takut. Iya benar. Jadi gue anggap ini setengah gift, setengah curse gitu. Okay. Tergantung situasi. Oke. Ya, nah, kalau gitu gimana? Gimana ceritanya lu menganggap ini gift ketika saat apa nih?
Betul. Gue mah anggap ini gift ketika ini menguntungkan gue. Nah, contoh. Contoh, gue pernah dapat kerjaan nih, project. Dan project ini tuh yang A sama yang B sejenis. Oke. Nah, gue bingung nih mau ngambil yang mana. Gue tiba-tiba tidak sengaja mendapat penglihatan bahwa yang A lebih bagus. Yang Ya A udah, lebih bagus. Oh. Itu kan salah satu contoh yang menguntungkan. Kalau yang merugikan, yang paling lo inget ada nggak nih, Vilo, kayak misalnya yang mungkin salah satu yang mungkin sulit dilupakan gitu, masa-masa selama ini lo udah mulai sadar gitu, kayak mungkin entah tiba-tiba langsung wah gitu, atau ada cerita-cerita yang lain. merugikan ya masa SMA gue hancur karena itu gitu. Maksudnya mau Karena tidur, itu. Ya. tidur nggak bisa, tidur takut. Gue tuh tidur harus nunggu jam 5 pagi dulu, sedangkan gue harus sekolah jam 7. Karena ya gue takut gitu, ketika gue ngelihat yang jam malam ke subuh tuh lebih serem, lebih agresif. Sedangkan yang pagi, siang, sore itu biasa aja. Jadi ya, itu sebuah apa ya, gangguan yang gue nggak bisa lupain gitu. Yang ngebuat gue akhirnya juga dianggap aneh dan segala macamnya. Itu ngeganggu, gue nggak pernah ngerasain namanya, oh SMA tuh masa-masa paling indah tuh gue nggak pernah. Bagi gue tuh masa paling terkutuk yang nggak mau gue ingat. Oke. Berarti memang untuk orang-orang yang memang memiliki kayak indigo ini, memang mungkin salah satu problem lainnya bukan cuma karena diganggu, tapi kehidupan sosialnya gitu ya, mungkin jadi yang menjadi Kayak problem. apa ya, yang bikin gue stres juga saat itu teman gue nggak ada yang tahu. Dan gue tahu kalau gue cerita gue akan dianggap gila, jadi gue serba salah. Oke. Jadi ya gue keep itu dengan nulis cerpen anonymous. Cerpen gitu ya. Iya. Tergantung spesialisnya gitu. Maksudnya tiap spesialis kan gangguannya juga beda-beda. Benar. Ada yang anggaplah cuma lihat. Ya udah, dia gangguannya adalah penglihatan yang terlalu konkret mungkin atau gimana, gue nggak paham. Yang dimana kalau gue pribadi gue nggak takut kalau lihat doang. Kalau gue lihat doang gue nggak takut. Tapi kalau udah yang nyentuh suara, nah itu yang bikin gue takut. Jadi masih banyak kok yang bisa tapi dia diem dan memilih untuk nge-keep itu sendiri karena bagi dia itu masih bisa ditahan. Gangguan dia mungkin karena spesialis dia nggak separah itu. Kayak bisa aja mungkin di kampus lo, anggaplah dari sekelas pasti minimal adalah dari 2 atau 3 kelas pasti minimal ada 1 yang bisa, cuma lu nggak tahu. Iya, betul. Gue. Karena anak IndiHome ini bukan hewan langka. Iya. Di lingkungan gue ada, cuman mereka tetap keep aja kalau misalnya emang lagi main bareng mungkin ya udah diem aja gitu. Tidak. Dan gue dan teman-teman yang bisa ini tidak mau disebut anak indigo sih biasanya karena rasanya agak aneh gitu. Nah ini itu saya tidak enak nih menyebut andanya bagaimana? Saya bingung. Anak beranugerah atau gimana? Nyebutnya yang bisa gitu aja. Yang bisa gitu ya. Karena indigo itu apa ya? Indigo itu semenjak ada acara di TV itu, wow. itu dia sakti banget gitu loh. Oh iya. Karena kan dulu kan mereka pakai embel-embelnya indigo gitu kan, ngecek orang kena ilmu segala macam. Kayak menurut gue itu udah salah kaprah banget. Oh jadinya akhirnya mungkin si jargon indigo ini mungkin beberapa orang yang kayak lu ini udah nganggapnya kayak ya sindiran mungkin atau kayak apa gitu ya. Iya, makanya gue bercandain jadi IndiHome, kadang-kadang First Media gitu. Ngomong-ngomongin IndiHome ya. Ya pokoknya nanti ini untuk konten-konten Instagram dari Vilo, abis ini kita akan bahas lagi untuk itu Smart Viewers. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.